Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas satu perusahaan yang di-request oleh teman kita tempo hari. Ya, ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang batu bara, bukan hanya sebagai penambang, tapi mereka menjadi jasa konsultan penyedia berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk menambang pertambangan batu bara. Kita akan membahas sumber energi andalan TBK dengan kode emiten ITMA atau kita panggil aja ITMA. Perusahaan yang satu ini memiliki ada dua kriteria yang lolos saya. Yang cukup menarik karena valuasi daripada PR-nya itu murah banget. Salah satu yang termurah yang pernah saya lihat, tapi ada dua sektor, ada dua kriteria yang mereka nggak lulus, yaitu yang pertama adalah di sektor keuangan liquidity-nya, nggak mampu bayar hutang jangka pendek. Itu agak beresiko sih kalau mau berinvestasi ke perusahaan seperti ini. Ya, dengan berat hati harus saya lepaskan meskipun hanya satu kriteria yang nggak bisa. Tapi ternyata ITMA ini ada dua kriteria yang nggak lolos, yaitu turnover-nya yang sangat sepi. Nggak mencapai 1 miliar rupiah, jadi nggak cocok sih kalau untuk diinvestasikan, jadi saya skip untuk ITMA ini. Kita akan lihat dulu sejarah daripada ITMA ini teman-teman ya, di mana mereka bergerak di bidang batu bara. Bahkan berencana untuk bergerak di sektor pembangkit listrik tenaga batu bara juga ya. Ini mantap banget sih karena memang mereka ahli banget di bidang batu bara ya. Tapi harus ingat kembali sih, diversifikasi itu penting banget. Jadi saya pikir sih ITMA ini harus mengembangkan dalam sektor lain selain batu bara ya. Karena kalau mereka terlalu mengandalkan satu sektor tanpa ada sektor lain, mereka bisa mengalami keuangan yang merugi. Karena siapa tahu sektor yang mereka tekuni ini dengan begitu giat, tiba-tiba nanti suatu saat timingnya drop, lesu. Dan itu dapat berdampak berat bagi keuangan perusahaan. Tapi saya yakin pasti mereka akan melakukan diversifikasi, mengingat valuasinya yang PR-nya cukup bagus, dapat menghasilkan banyak, tapi memang di sisi keuangan sih masih belum bagus. Jadi ya, semoga saja manajemennya dapat melihat kekurangan ini dan melakukan diversifikasi selagi masih sempat. Untuk sekarang sih masih sempat karena masih ada waktu cukup untuk melakukan diversifikasi. Perseroan awalnya didirikan dengan nama PT Itamaraya Tbk berdasarkan akte nomor 68 tanggal 20 November 1987 yang dibuat di hadapan Zuraida Zain SH, notaris di Surabaya, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Melalui surat keputusan di sini tanggal 5 April 1989 dan diumumkan dalam lembaran berita negara nomor 9 tambahan nomor 1105 tanggal 20 Juni 1989. Sepanjang perkembangan perseroan, anggaran dasar perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan ya. Dan itu perubahannya merupakan penegasan kembali atas hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa perseroan pada 28 Juni 2010 ya, di mana rapat ini menyatakan tentang perubahan nama perseroan dari PT Itamaraya Tbk menjadi PT Sumber Energi Andalan Tbk. Perubahan logo perseroan dan domisili perseroan ke Jakarta agar sesuai dengan rencana strategis perseroan, serta perubahan atas maksud dan tujuan perseroan sesuai dengan pasal 3 akte nomor 6 tanggal 21 September 2011, yaitu dalam bidang perdagangan, ekspor impor, serta jasa konsultasi dalam bidang pertambangan dan energi. Lalu perubahan terakhir untuk anggaran dasar perseroan tercantum dalam akte nomor 95 tanggal 31 Agustus 2017 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti SH, notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui surat keputusan nomor AHU 001849 AH0102 tahun 2017 tanggal 8 September 2017. Dan itu sekilas tentang sejarah ITMA. Nggak terlalu banyak berubah nama juga sih, nggak terlalu banyak karena biasanya ada perusahaan yang berubah nama sampai 4-5 kali. Itu banyak banget. Kalau untuk ITMA ini masih cukup standar lah ya. Lalu kegiatan usaha mereka beberapa diantaranya pasti batu bara. Ya, saya belum menemukan bidang lain selain batu bara. Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar perseroan akte nomor 95 tanggal 31 Agustus 2017. Luang lingkup kegiatan perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan, ekspor impor, jasa konsultasi, dan kontraktor di bidang pertambangan. Mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka perseroan melaksanakan kegiatan yang meliputi
Yang pertama, dalam bidang perdagangan termasuk internasional dan lokal baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan orang lain secara komisi ataupun bersama-sama orang. Ya, lalu yang kedua, ekspor impor segala macam hasil tambang, bertindak sebagai levelansier, grosir, distributor, komisioner, perwakilan atau keagenan dari orang atau badan hukum lainnya. Lalu keempat, bertindak sebagai kontraktor di engineering, procurement, construction. Lalu kelima, memberikan jasa konstruksi terpadu yang meliputi perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan atau konstruksi untuk pekerjaan di bidang pembangkit listrik dan di bidang yang terkait energi lainnya. Dan terakhir, bertindak sebagai kontraktor untuk operation and maintenance, memberikan jasa pengoperasian dan pemeliharaan pembangkit listrik. Dan kegiatan usaha pendukungnya diantaranya memberikan jasa konsultasi untuk keperluan industri pertambangan meliputi perencanaan pembangunan dan pengembangan untuk industri pertambangan umum serta kegiatan usaha terkait termasuk diantaranya untuk pemeliharaan dan perawatan peralatan pertambangan. Lalu kedua, memberikan jasa konsultasi untuk pertambangan minyak dan gas alam, panas bumi, lalu konservasi energi batubara, lignite dan anthracite serta kegiatan usaha yang terkait. Ternyata ada energi lain juga ya. Lalu ketiga, memberikan jasa konsultasi atas kegiatan yang berkaitan dengan usaha di bidang pembangkit tenaga listrik, termasuk konsultasi untuk kegiatan operasional dan perawatan. Lalu keempat, bertindak sebagai investor di independent power producer. Lalu kelima, melakukan kegiatan investasi di bidang pembangkit listrik swasta. Dan terakhir, melakukan perdagangan di sektor energi dan komoditas pertanian. Dan ini ada satu anak perusahaannya, entitas anaknya yakni PT Mitra Tambang Perkasa. Perusahaan yang menyediakan jaringan layanan batubara terintegrasi, memiliki dan menyewakan pelabuhan batubara dan fasilitas crusher untuk kliennya. Ini juga memiliki tujuan mengembangkan fasilitas infrastruktur batubara seperti core processing, handling, core barging, at port terminal, core storage, core loading. Saat ini memiliki 4 aset yang telah beroperasi sepenuhnya dan telah menghasilkan pendapatan, yaitu Asam-Asam Core Port, West Mulia Core Port, Lubuk Tubung Core Port, dan Sagata Core Crusher. Total aset dari PT MP ini per 31 Maret 2019 adalah sebesar 630 juta dolar US. Ini besar banget ya, kalau kita hitung-hitung itu sekitar hampir 10 triliun rupiah teman-teman. Ya, jadi bertriliun-triliunan aset daripada anak perusahaannya ini. Ini untuk ITMA sendiri enggak sampai triliunan ya market cap-nya ya. Dari sisi equity-nya baru bisa triliunan, tapi untuk market cap-nya masih belum ya. So, begitulah sekilas tentang sejarah dan juga bisnis yang dijalankan oleh ITMA ini. Karena ternyata bukan hanya batu bara, ternyata mereka juga ada bidang gas alam juga ya. Jadi ternyata ada diversifikasi yang nggak terlalu nonjol sih, tapi sepertinya udah ada benih-benihnya. Jadi bagus banget buat ITMA ini. Kalau ditanya soal prospeknya sih, ya melihat ada diversifikasi berarti cukup bagus. Apalagi mereka bergerak di bidang energi ya. Kemungkinan mereka akan bernambah lagi divisinya yang bergerak di bidang energi baru terbarukan. Dan itu perlu banget sih. Jadi untuk prospeknya sih dipantau-pantau dulu ya teman-temannya. Tapi untuk sementara masih lancar-lancar sih untuk beberapa tahun ke depan. Lalu untuk profilnya kita lihat di sini dengan pemegang saham teratasnya PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk. Merupakan saham yang sudah IPO juga dengan kode emiten BP. Dimana harganya udah 86 sih. Sebelumnya kan harga mereka itu sempat di harga gocap ya, tapi hanya dapat tumbuh kembali. Indo Tambang Perkasa. Apakah itu anak perusahaan ITMG? Sepertinya bukan sih, karena ITMG nama perusahaannya itu Indo Tambang Raya ya, bukan Indo Tambang Perkasa. Baik, Indo Tambang Perkasa. Kalau kita lihat di sini sih nggak ada, berarti bukan anak perusahaan ITMG ya, BP ini, tapi ada PT Sinar Mas Mutiarta Tbk. Ya, demikianlah pemegang saham teratasnya sih. Selanjutnya kita lihat bagian daripada porsi masyarakatnya. Yakni kita lihat ini sebesar 29%, cukup aman. Lalu selanjutnya kita akan melihat berita tentang BP ini ya. PT Astrindo.
Nusantara Infrastruktur. Lalu kita masuk ke berita. Kalau kita baca-baca di sini sih ini tentang sahamnya yang begitu liar sehingga dipantau oleh Bursa Efek Indonesia. Sisanya sih nggak ada berita negatif tentang BP ini. Jadi ITMA ini oke-oke aja. Sekarang kita akan melihat beberapa di antara kriteria yang nggak lolos daripada ITMA ini untuk masuk ke dalam watchlist saya. Yang pertama sih dari sisi fundamentalnya sih oke sih, operating profitnya lebih kecil daripada net profit. Ini sebenarnya operatingnya cukup kecil ya. Karena ITMA ini juga bergerak di bidang investasi saham yang belum mereka take profit. Jadi net profitnya masih cukup besar. PER-nya 3 kali. Ini bagus banget. PPV-nya 0,19 kali. Sangat murah dan juga operating profit margin 49%, tebal. Net profit margin 5.209%, tebal banget. Dengan kurang ratio-nya, ini yang menjadi masalah. Yakni cuma 94%. Ini memang bentar lagi 100%, tapi saya kurang suka kalau cuman alang-alang gitu. Jadi saya skip dulu. Dan juga turnover-nya hari ini sesi pertama cuma 56 juta rupiah. Sepi banget. Dua kriteria yang dilewatkan oleh ITMA ini. Jadi kalau bagi teman yang sudah merequest saham ITMA ini ditanya bagaimanakah apakah layak untuk diinvestasikan, ada dua kriteria yang nggak lolos. Jadi saya akan langsung skip untuk ITMA ini ya. Jadi ya demikianlah penjelasan tentang ITMA. Semoga kedepannya keuangannya dapat lebih sehat ya. Dengan begitu maka transaksi turnovernya juga ikutan pasti naik sih. Karena saya juga pasti akan ikutan masuk juga. Jadi pasti akan lebih ramai lagi ya. Untuk sementara perbaiki dulu liquidity-nya. Demikian pembahasan tentang ITMA, perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi batubara, pertambangan, gas alam dan lain-lain yang valuasinya masih murah tapi masih harus memperbaiki keuangannya, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.